dalam video saya. Saya Meliana Sinambela, saya mahasiswi Universitas Trisakti, program Profesi Akuntan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai strategi pendanaan yang berjenis IPO atau Initial Public Offering. Tapi sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ya teman-teman. Jadi bukan sebagai saran atau untuk mengambil keputusan keuangan teman-teman sekalian ya. Strategi pendanaan adalah rencana yang dirancang oleh perusahaan atau organisasi untuk memperoleh dana yang diperlukan guna mendukung operasional, pengembangan, atau proyek tertentu. Pendanaan dapat mencakup berbagai bentuk seperti utang, ekuitas, atau kombinasi dari keduanya. Nah, sementara mengenai salah satu dari jenis pendanaan yang akan kita bahas kali ini dari bentuk ekuitas yang berjenis IPO atau Initial Public Offering. IPO ini sendiri adalah proses di mana sebuah perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik umum untuk dibeli. Dalam IPO, perusahaan mengeluarkan saham baru yang dapat dibeli oleh investor individu atau institusional. Tujuan utama dari IPO adalah untuk mengumpulkan dana tambahan untuk perusahaan dan memperluas kepemilikan sahamnya. Nah, dalam mempersiapkan perusahaan menuju IPO akan meliputi beberapa aspek, sehingga pembentukan tim IPO yang solid merupakan hal yang cukup penting. Tim internal sebaiknya terdiri dari orang-orang yang menguasai aspek keuangan, hukum, dan operasional bisnis. Tim ini akan bekerja sama dengan para profesional yang ditunjuk perusahaan untuk membantu proses IPO. Tujuan pembentukan tim IPO internal adalah untuk mempermudah alur kebutuhan dokumen dan komunikasi antara perusahaan dengan para profesi penunjang pasar modal, khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus. Nah, berikut beberapa persyaratan proses IPO yang akan saya tampilkan dalam tabel. Dari sini kita ketahui, dalam saham itu ada 3 jenis papan, yaitu papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Untuk persyaratan papan utama memiliki kriteria seperti bentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT, komisaris independen minimal 30%, dan memiliki komite audit dan internal audit internal, juga sekretaris perusahaan, di mana masa operasional atau membukukan pendapatan usaha itu lebih dari 36 bulan. Nah, untuk audit laporan keuangannya minimal 3 tahun dan 2 tahun opini wajar tanpa modifikasi. Dalam akuntansi dan keuangannya, di mana persyaratan keuangannya itu harus memiliki laba sebelum pajak 1 tahun buku terakhir dan NTA-nya lebih besar dari 250 miliar. Kumulatif laba sebelum pajak selama 2 tahun terakhir lebih dari 100 miliar dan kapitalisasi pasarnya lebih dari 1 triliun. Nah, untuk pendapatannya harus lebih dari 800 miliar dan kapitalisasi pasarnya lebih dari 8 triliun. Untuk total asetnya lebih dari 2 triliun dan kapitalisasi pasarnya lebih dari 4 triliun. Untuk arus kasnya sendiri, dari aktivitas operasi 2 tahun lebih 200 miliar dan kapitalisasi pasarnya lebih dari 4 triliun. Sementara dari segi struktur permodalannya, jumlah saham free float setelah penawaran umum itu minimal 300 juta saham dengan nilai ekuitas yaitu kurang dari 500 miliar, memiliki total saham 20%. 500 miliar sampai dengan 2 triliun memiliki total saham 15%. Atau lebih dari 2 triliun itu memiliki total saham 10%. Sementara untuk pemegang sahamnya lebih dari 1.000 pihak. Dan harga saham perdananya adalah lebih dari Rp100. Nah, untuk contoh dari perusahaan yang sedang dalam proses IPO yang berjenis papan utama saat ini adalah PT Aman Mineral Internasional Tbk atau yang lebih dikenal dengan AMMAN. Nah,
AMMAN ini adalah perusahaan tambang tembaga dan emas di Indonesia yang mengoperasikan tambang batu hijau di Pulau Sumbawa. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana sahamnya sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Setelah penawaran umum perdana saham atau saham yang ditawarkan dengan nilai nominal Rp125 setiap saham, saham perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp1.650 sampai dengan Rp1.775 setiap sahamnya. Nah, jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp12.935.348.000.000. Masa penawaran awal akan dilaksanakan pada 31 Mei sampai dengan 16 Juni 2023. Dan perkiraan masa penawaran umum perdana sahamnya pada 28 Juni sampai dengan 3 Juli 2023. Untuk tanggal pencatatan di BEI-nya adalah 5 Juli 2023. Nah, adapun rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum IPO PT AMMAN ini, yang dimana seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham oleh perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan oleh perseroan, yaitu untuk sekitar 1.786.128 juta atau sekitar 117.200.000 USD akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMIN melalui pengambilan bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter di AMIN yang berlokasi di Dusun Otakheris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggunaan kedua sekitar Rp3.048.000.000 atau setara dengan 200.000 USD akan digunakan oleh perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT. Sedangkan sisa dananya akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pembagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator dan proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap di AMNT. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ada banyak manfaat dan dari strategi pendanaan IPO. Salah satunya adalah akses dana tambahan yang sangat memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham kepada investor publik. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan perluasan operasional, mengakuisisi aset baru, atau mengurangi beban utang. Nah, sampai di sini ya teman-teman pembahasan mengenai pendanaan berbasis IPO. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan dan pemahaman di bidang keuangan dan investasi. Semoga bermanfaat. See you!